Setelah bertahun-tahun lamanya belum ada wangsit juga yang turun dari langit untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya membuat Kizaru yang konon mampu bergerak secepat cahaya, yang berarti lebih cepat dari kecepatan peluru, bisa begitu terintimidasi dengan keberadaan seorang Ben Beckman di penghujung perang besar Marineford. Padahal yang Ben lakukan saat itu hanyalah menodongnya menggunakan pistol manual klasik, menggunakan sebuah flintlock yang kecepatan gerak kinetis pelurunya tentu tidak lebih cepat dari senapan otomatis. Logikanya, meskipun pistol tersebut beneran diisi dengan peluru yang terbuat dari siston, yang notabene merupakan kelemahan utama seorang DF user, Kizaru tetap akan bisa menghindarinya dengan mudah karena kecepatan cahayanya lebih cepat dari kecepatan pelurunya Ben. Tapi kenapa Kizaru memilih untuk mengangkat kedua tangannya? Padahal seorang Yonko sekelas Whitebeard, dia sikat. Mantan tangan kanan Raja Bajak Laut, dia jabanin. Komandan Divisi Pertama Shirohige, dia koplok. Tapi kenapa di hadapan Ben Beckman, dia justru mati kutu? Ada yang bilang itu hanyalah sebuah troll. Kizaru tidak benar-benar takut kepada Ben Beckman. Dia menghentikan serangannya sebagai bentuk tindakan sarkastik untuk mengejek Ben. Tapi faktanya, begitu melihat Ben Beckman tidak lagi mengawasinya, Ben sudah pindah ke daratan merapatkan barisan membentuk formasi Super Junior bersama Akagami. Kizaru langsung melanjutkan pekerjaannya membuli Luffy yang sudah sekarat dengan menembakkan serangan laser secara beruntun. Kami rasa ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ketakutan Kizaru kepada Ben Beckman bukanlah bohongan, tapi beneran. Tapi karena muka Kizaru yang tidak simetris, membuat ekspresi mukanya jadi seperti Joker, susah ditebak. Ekspresi muka dan omongannya tidak selaras. Susah untuk memastikan apakah ekspresi takutnya ini tulus atau sarkasme. Nah, jika Kizaru beneran takut kepada Ben Beckman, kira-kira kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Uncle Ben sehingga membuat si manusia cahaya tidak berkutik di hadapannya? Apakah berhubungan dengan kecerdasan IQ Ben, kekuatan haki yang dimilikinya, atau kekuatan buah iblis yang mungkin dimiliki olehnya? Jika yang ditakuti oleh Kizaru adalah IQ-nya Ben yang konon paling tinggi saat East Blue Saga, bagaimana caranya Ben akan menghentikan kecepatan cahaya Kizaru hanya menggunakan otaknya? Mungkin bisa saja Ben menganalisa dan memprediksikan pergerakan Kizaru menggunakan rumus Pythagoras akar pangkat 2 EMC kuadrat. Tapi apakah dengan analisa dan prediksi, refleks tubuh Ben akan cukup cepat untuk mengantisipasi kecepatan cahaya Kizaru? No, itu nonsens. Apalagi Ben Beckman cuma bawa pistol bro, cuma bawa flintlock. Dia tidak membawa pedang yang bisa dia pakai untuk defense jarak dekat. Lalu, jika yang ditakuti oleh Kizaru adalah kemampuan hakinya Ben, apa mungkin Ben Beckman memiliki haki yang lebih kuat dibandingkan dengan manusia terkuat di dunia, Shirohige, dan sang raja kegelapan, Rayleigh, yang begitu ketemu, Kizaru langsung berani adu koplok dengannya? Kami rasa itu juga berlebihan, karena jika hakinya Ben seistimewa itu, seharusnya yang jadi kapten bukan Shanks, tetapi dia. Jadi kami rasa jawabannya ada pada kekuatan buah iblis istimewa yang dimiliki oleh seorang Ben Beckman. Dulu kami sempat berpikir kalau kelompok Akagami adalah kelompok bajak laut non-DF user. Tidak ada seorang pun pengguna kekuatan buah iblis di dalam kelompok bajak laut Akagami tersebut. Namun setelah kami pikir-pikir lagi, bagaimana ceritanya sebuah kelompok bajak laut bisa mengumpulkan banyak anggota kuat dengan spesifikasi utama bukan seorang DF user? Itu adalah sebuah diskriminasi rasial bro. Bahkan kelompok Beast Pirates yang konon mengusung tema kebun binatang sekalipun masih menerima Basil Hawkins dan Scratchman Apo menjadi salah satu karyawan mereka meskipun kekuatan DF keduanya tidak termasuk tipe fauna sekalipun. Jadi kami pikir bukan sesuatu yang tabu jika ternyata tangan kanan Akagami no Shanks ini ternyata adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis. Pertanyaannya sekarang, Devil Fruit atau buah iblis macam apa yang dimiliki oleh Ben sehingga membuat kekuatan logia cahaya tidak berani macam-macam dengannya? Secara hukum alam, counterpart dari cahaya adalah kegelapan. Masalahnya, kekuatan kegelapan sudah diakuisisi oleh Kurohige, jadi tidak mungkin Ben Beckman juga memilikinya. Tapi Anda jangan lupa, kekuatan buah iblis adalah kekuatan magis, dan kekuatan magis itu bisa dinetralkan. Sejauh ini ada 3 cara untuk menetralkan kekuatan Devil Fruit, untuk menetralkan kekuatan buah iblis seseorang di dalam pertempuran. Pertama, dengan menggunakan haki.
kekuatan buah iblis apapun, bahkan Logia sekalipun, bisa dinulkan oleh pengguna Busosoku Haki. Kedua, menggunakan Seastone. Dengan menggunakan senjata yang dilapisi dengan Seastone, seorang pengguna buah iblis jenis apapun bisa dikoplok dengan mudah. Dan yang ketiga, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kalian semua sebelumnya, yaitu dengan kekuatan buah iblis. Sejauh ini baru ada satu jenis kekuatan buah iblis yang diketahui mampu menetralkan kekuatan buah iblis orang lain, yaitu Yami Yami no Mi-nya Kurohige. Itu pun harus ada kontak fisik dulu sebelum bisa mengnulkan kekuatan buah iblis lawannya. Tapi bagaimana jika ada kekuatan buah iblis lain yang mampu memberikan efek yang sama tanpa perlu ada kontak fisik? Bukan karena social distancing atau physical distancing, tapi memang cara kerjanya begitu, bro. Dimana menurut kami, satu-satunya jenis buah iblis yang mungkin memilikinya adalah kekuatan buah iblis tipe Paramecia, kekuatan superhuman. Dan kekuatan buah iblis ini dimiliki oleh Ben Beckman. Kekuatan buah iblis Paramecia 00 no Mi yang bisa mengnulkan, menonaktifkan sementara kekuatan buah iblis orang lain yang berada dalam jangkauan jarak tertentu. Mungkin dalam radius 10 meter, 50 meter, atau mungkin bukan dalam satuan meter, tapi dalam radius yang bisa dijangkau oleh pandangan mata Ben Beckman dengan mata telanjangnya. Selama si DF user dalam jangkauan tatapan mata telanjangnya Ben Beckman dan dia sedang ditatap dengan tatapan fokus olehnya, maka kekuatan DF user tersebut akan hilang sementara waktu. Mirip seperti cara kerja Croc-nya Shota Aizawa dalam serial Boku no Hero Academia. Bagi kalian yang tidak mengikuti serial Boku no Hero Academia, kami akan jelaskan poin pentingnya. Dalam Boku no Hero Academia, diceritakan kalau semua orang yang terlahir di dunia tersebut memiliki kemampuan istimewa yang disebut dengan Croc. Singkatnya, cara kerja Croc ini mirip seperti cara kerja DF user. Nah, salah satu dosen di Akademi Pahlawan memiliki sebuah Croc unik yang bisa menetralkan Croc orang lain dengan cara menatap si target dengan fokus. Siapapun yang dia tatap, kekuatan Croc-nya akan hilang sementara. Kami rasa kekuatan buah setan semacam inilah yang dimiliki oleh Ben Beckman. Itulah kenapa Kizaru si manusia cahaya langsung mati kutu begitu ditarget oleh Ben Beckman. Tembakan laser dari jarinya yang sudah siap standby pun langsung redup dan hilang begitu Ben muncul di belakangnya. Kizaru mungkin sudah terlalu mengandalkan kekuatan buah iblisnya untuk bergerak dalam pertarungan, sehingga insting dan refleks tubuh aslinya sangat lambat ketika kondisi memaksanya untuk bertarung tanpa menggunakan kekuatan buah iblis. Biasanya, Kizaru akan berpindah-pindah tempat secara instan menggunakan kekuatan cahayanya. Tetapi begitu kekuatan buah iblisnya dinetralkan oleh tatapan matanya Ben Beckman, Kizaru tidak bisa melakukannya lagi. Sehingga daripada kepleset, jatuh ke laut, dan mati konyol gara-gara lepas titian dari tiang layar kapal yang dipijaknya saat menghindari tembakan pistolnya Ben Beckman, Kizaru memilih untuk menyerah, tidak melakukan gerakan apapun. Dan kami rasa kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang terlalu berlebihan. Karena pada kenyataannya, beberapa seri manga lain sudah banyak yang mengadopsinya, seperti anti-magicnya Asta Black Clover, Erasure Croc-nya Aizawa tadi, hingga kemampuan God-nya Zeldris, Seven Deadly Sins yang bisa mengnulkan semua jenis serangan berbasis magic. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Jangan segan untuk mengirimkan pendapat, ide, gagasan, teori seputar One Piece ke alamat email kami realguenewe@gmail.com. Siapa tahu teori kalian bisa kami angkat menjadi sebuah video dan bisa disaksikan oleh ratusan ribu fans One Piece di Indonesia. Dan tentunya teori, pendapat, gagasan yang sudah kalian kirimkan dan telah kami videokan tidak akan kami hargai dengan percuma. So, tak tunggu teorimu ya cah. Matur nuwun.